Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Syukur Pujianto selaku Wakil Sarana Prasarana di SMK Negeri 1 Kota Candi. Kemudian Bapak Ibu Guru yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Nah, pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak angkatan 11 akan mendesiminasikan aksi nyata kami pada SMK Negeri 1 Kota Candi mengenai desiminasi budaya positif sekolah. Nah, calon penggerak angkatan 11 pada tahun 2024 ini di SMK Negeri 1 Kota Candi terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Bapak Mustafa, SPDI, MPD. Kemudian ada Ibu Eli Darliana, SPD. Kemudian saya sendiri, Wulan Dwi Anggraini, dan Ibu Triwulan Suci, SPD. Nah, pada kesempatan kali ini untuk penjelasan desiminasi budaya positif, kita persilahkan terlebih dahulu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita atau yang mewakili Pre-Memori. Nah, pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk agar acara kita khidmat, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan berdiri. Jadi
syukur puji untuk selaku wakil kepala sekolah bagian serang dan prasarana kepada Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Allah Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kemudian selawat beriring salam tak pernah bosan-bosannya kita serahkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau lah pada saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan pengetahuan dan peradaban seperti apa yang kita rasakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru penggerak kita yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian. Oleh karena itu kami juga berharap apa yang didapatkan dari GGP ini mudah-mudahan menular kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Ya, mudah-mudahan hari ini 4 orang untuk tahun yang akan datang, mungkin untuk gelombang ke-12 2 kali 4, kalau bisa pun lebih, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti CGP. Karena apa? Ada keuntungan dari pelaksanaan CGP ini. Yang pertama, menambah wawasan, apalagi bagi bapak ibu yang masih muda, untuk ke depan jadi guru tidak gampang, karena kita semuanya di era digitalisasi ini, ya, kalian-kalianlah yang gesit inilah yang akan mengisi posisi-posisi yang ada baik di sekolah kita maupun di sekolah yang lain. Guru SMK Negeri 1 Kuntatan ini semuanya jadi guru penggerak. Ya. Ini harapan daripada sekolah. Apalagi kita berbicara tentang diskriminasi budaya positif sekolah. Kalau memang tantangan-tantangan seperti itu kita sering mendengar dulu ya, malu datang terlambat, ya, malu kita tidak rapi pakaian kita dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada itu, sudah lama itu dicetuskan ya. Ya, oleh karena itu harapan kami dari pihak sekolah, kalau memang ada kesempatan kalau dibuka gelombang ke-12, ikut semuanya. Perkembangan zaman ini terus menerus. Ya, seperti apa yang katakan tadi, bagi saya yang udah tua ini, ya tinggal menunggu masa pensiun. Ya, menunggu masa pensiun, ya terpaksa mau tidak mau juga harus ikuti perkembangan zaman. Ya, oleh karena itu harapan saya sekali lagi, Bapak dan Ibu Dewan Guru, berkolaborasilah kepada kawan-kawan kita yang telah mengikuti guru penggerak. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang diawali oleh Bapak Mustafa. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita mengikuti sebuah agenda, yaitu dalam rangka aksi nyata kami dari guru penggerak angkatan ke-11, yaitu tentang diseminasi budaya positif sekolah. Mungkin kata-kata budaya positif sudah terpikir oleh kita, ya. Jadi sebelum saya mempresentasikan konsep inti budaya positif ini, terlebih dahulu saya mintakan kepada peserta supaya kita tidak terlalu tegang, ya. Coba berdiri dulu semuanya, berdiri dulu semuanya. Nah, ini merupakan salah satu budaya positif, SPG, ya. Jadi semua peserta berhadapan, ini kan berpasangan, berhadapan. Bapak nggak apa-apa, berhadapan dengan ibu. Ini tertawa ini juga merupakan budaya positif. Jadi hanya 10 detik saja. Jadi coba dilihat wajahnya sambil tersenyum. Coba sambil tersenyum. Coba tersenyum sambil ditatap wajahnya, jangan bibirnya ya, nanti lucu. Coba Pak, gak apa-apa Pak, 10 detik saja. Ini merupakan salah satu budaya positif. Coba hitungan dari apa? 1, 2, 3, silakan. Oke, selesai. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Silakan dulu. Ini merupakan salah satu budaya positif. Nah, jadi baik, saya akan memulai ya untuk mempresentasikan budaya positif ini. Di sini kami memang terdiri dari 4 orang, kan satu sekolah biasanya memang hanya satu kelas, sekolah 1, jadi full dia. Jadi karena kami 4 orang secara bergantian dengan durasi waktu 1 jam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, konsep budaya positif ini ada 6. Ya, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan, kemudian yang ketiga motivasi perilaku, terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini semua nanti kami paparkan secara bergantian. Baik, silakan. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami ini, namun kami coba mempresentasikan lebih rinci. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Ini pernah kita lakukan tidak di ruang kelas? Pernah. Sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan
profil Pancasila. Profil Pancasila itu ada 6, ya, ada 6. Coba lanjut. Oke, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini salah satu dalam penerapan budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak kritis, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi budaya positif itu banyak. Salah satu contohnya misalnya ketika masuk sekolah, di pintu gerbang diadakan salaman bersama guru. Kemudian di waktu proses pembelajaran diawali dengan membaca doa. Apalagi Bapak Ibu, budaya positif itu banyak. Siapa bisa? Oke. Budaya positif itu salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik, betul. Ada lagi? Selain itu, budaya positif cukup banyak. Apalagi Bapak? Bisa Pak, apa budaya positif? Memberikan contoh pada siswa untuk bersikap sopan santun. Benar Pak, memberikan contoh sopan santun kepada siswa itu merupakan cukup banyak budaya positif. Next. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya, walau tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi pemikiran tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut nak. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di dalam kelas memang kita tetap berpihak kepada murid. Ini. Jadi hari ini profil pelajar Pancasila kita tidak boleh lagi menghukum murid. Jadi kita nanti harus membuat segitiga distribusi. Ini nanti akan disampaikan dari teman CGP lainnya. Disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Tujuan mulia
di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini juga dia nilai-nilai kebajikannya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini artinya nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali masih terkait dengan budaya positif tadi. Itu namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia, dan ketiga berkebinekaan global, gotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang harus dimiliki siswa. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini maksudnya bukan hanya sekedar perkataan, tetapi memang kita harus tuntun bimbing anak-anak menjadi beriman dan bertakwa. Mungkin ini saja dari saya untuk materi pertama yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dipermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, itu tadi budaya positif mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Pak Mus. Nah, jadi untuk bagian saya ini mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu pernah berpikir bagaimana Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu hal? Apakah Bapak Ibu melakukannya atas kemauan sendiri atau berdasarkan dorongan yang dari yang lain gitu? Nah, jadi di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kita melakukan suatu hal jika kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang untuk menghindari rasa ketidaknyamanan dan hukuman ini termasuk sebagai motivasi ekstrinsik, di mana motivasi itu berasal dari luar, ya, berdasarkan dorongan dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga termasuk sebagai motivasi ekstrinsik. Mengapa? Karena motivasi ini berdasarkan dari dorongan luar, tidak berdasarkan dari dalam hati kita. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kemauan kita sendiri sebagai penghargaan diri kita terhadap diri sendiri. Itu termasuk sebagai motivasi intrinsik. Ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang paling menanamkan disiplin positif adalah motivasi yang ketiga tadi, ya, yang mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita harus memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kemudian motivasi yang
namanya hukuman dan hadiah. Jadi jika kita memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, kita nggak akan pernah mengharapkan untuk mendapatkan hadiah. Kita melakukan segala hal itu hanya berdasarkan kemauan kita dan kita mengetahui bahwa hal yang kita lakukan itu adalah benar dan baik yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ikhlas. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, di sini untuk menghindari motivasi yang dua tadi untuk mendapatkan pujian atau untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan pujian, kita di sini sebagai seorang guru harus menghindari yang namanya hukuman, gitu ya. Jadi untuk dalam proses mengatur siswa itu kita bisa lakukan dengan konsekuensi atau restitusi. Yang lebih baik itu adalah restitusi. Nah, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi itu adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi dalam proses penerapannya, hukuman ini biasanya tidak terencana dan tiba-tiba dia. Murid nggak tahu apa yang akan terjadi dan atau apa yang dilibatkan pada dirinya. Kemudian hukuman juga berupa hukuman fisik, ya. Hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, sedangkan konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat murid itu tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Guru juga harus selalu memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seorang guru masih memberikan kesempatan pada model restitusi ini, masih memberikan kesempatan pada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di mana proses ini bisa dilakukan dengan berkolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu, saya minta untuk berpikir sedikit ya tentang tindakan guru ini, apakah termasuk sebagai hukuman atau konsekuensi. Kira-kira kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, yang pertama saya bacakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini termasuk sebagai hukuman, gitu ya. Ya. Dan kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, sepakat ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, benar. Ini adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, begitulah selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa sudah paham mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan next video. Lanjut. Oke. Nah, dalam motivasi perilaku manusia ini kita harus tahu bahwa ada namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selamanya bisa menjadi motivasi bagi proses belajar siswa untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi saat
Nah, di sini dihukum oleh penghargaan ini terdapat beberapa. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan dapat menghukum, kemudian motivasi dari dalam diri. Nah, alangkah baiknya penghargaan-penghargaan yang kita beri ini bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri kita, yaitu motivasi instan. Nah, yang selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, jadi Bapak Ibu tahu nggak kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Selama ini yang kita terapkan itu adalah peraturan kelas. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelas, di seluruh kelas yang ada di SMK tercinta kita ini. Nah, jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas, yang mana peraturan kelas itu ditetapkan. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah. Jadi peraturan kelas itu yang menetapkannya adalah guru, bukan siswa. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini ditetapkan bersama-sama guru dan siswa untuk saling mengeluarkan pendapatnya, keyakinan kelas seperti apa yang ingin mereka sepakati di dalam kelas. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Kebetulan kami buat keyakinan kelas untuk di kelas yang sekarang. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, jadi ini disepakati bersama-sama dengan siswa sendiri yang ikut bersama-sama dengan guru untuk menetapkannya, untuk disepakati. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh teman kita, Ibu Triwulan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, kayaknya saya mau adakan ice breaking dulu ya, biar semangat. Kalau saya mengatakan sebutkan jenis-jenis hewan ya Ibu. Kalau saya bilang ikan, berarti saya tunjuk orangnya harus mencari akhir tadi kan N. Cari nama hewan yang dari huruf N. Oke? Paham? Paham? Nah, jadi kita langsung, tadi kan Bapak udah belajar keyakinan kelas. Sekarang saya mau menerapkan keyakinan kelas kita saat ini. Jika ada yang tidak bisa menjawab, apa keyakinan kelas yang kita buat? Ayo, apa? Jika tidak bisa menjawab keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Minum air. Oke, minum air ya, biar semangat. Oke, saya mulai dari gabus. Ibu Siti? Serigala. Serigala. Icut? Anjing. Lanjut Ibu Leni? Iya, gajah. Gajah. Ibu Ros? Harimau. Oke. Ibu Nisa? Unta. Pak Markus? Unta terakhir Pak.
tujuan. Itu kebutuhan kita kan? Kita pasti memiliki kebutuhan, dan apa tujuan kebutuhan kita itu? Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, bertahan hidup. Otomatis itu kebutuhan kita kan, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Sepertinya 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah kita miliki semuanya kan? Next. Pembentukan keyakinan kelas. Tadi udah dijelaskan dengan Ibu Ulan Dwi bahwasanya pembentukan keyakinan kelas itu dibentuk oleh siswa. Kita hanya menentukan, siswa yang meminta, ini keyakinannya, bukan kita yang memberikan. Kalau kita yang memberikan itu balik lagi ke peraturan kelas. Oke, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Otomatis kita di sini rata-rata guru ini banyak yang membuat penghukum. Contoh penghukum ini, seandainya siswa terlambat, kita suruh lari keliling lapangan, itu merupakan penghukum. Karena apa, tindakan siswa tidak selaras dengan apa yang kita kasih hukuman. Itu yang dikatakan penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contoh, siswa datang terlambat. Aduh nak, kenapa sih kamu selalu terlambat? Apa sih keinginanmu? Kan jadi membuat dia merasa bersalah. Itu juga tidak bagus nak. Maksudnya itu juga tidak bagus nak, kita bilang sama siswa itu. Teman, di sini posisi teman kita merangkul siswa. Kalau posisi teman kita lakukan selalu, siswa akan semakin menganggap kita bukan lagi guru, tapi temannya jadi dianggap. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara guru dan siswa. Itu juga tidak bagus kita laksanakan terhadap siswa. Pemantau ini kita memberi sanksi tapi yang selaras. Itu juga tidak bagus. Yang terakhir, manajer itu kita menanyakan ke siswa apa kemauan dia agar dia tidak lagi mengulangi kesalahan dia. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Atribut dengan hormat itu kan tidak sesuai. Makanya itu dia sebagai penghukum. Sebagai membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ada kata-kata kecewa. Bahwasanya jadi aku merasa bersalah sama ibu itu karena aku selalu membuat kesalahan. Itu juga tidak bagus, membuat anak down. Next. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Kali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini juga tidak bagus terutama kepada siswa. Alah, ibu itu kayak temanku, besok gitu lagi. Jadi dia tidak ada mensetarakan antara guru dan siswa. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Seperti yang saya bilang tadi, pemantau itu selaras dengan apa yang dia lakukan. Cuman di sini belum tentu dia memiliki duit untuk membeli. Makanya kita juga harus memikirkan kalau kita suruh dia beli atribut, apakah dia ada duit? Seperti itu. Jadi kita harus memikirkan ke depannya. Manajer, sini yang harus kita lakukan sebagai guru. Kita harus sebagai manajer. Caranya, apa yang kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya ke siswa itu, apa kesalahan dia? Maka dia akan menjawab, pasti saya tidak pakai atribut bu. Terus kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kan dia yang memberitahu apa kemauan dia. Berinisiatif
di sini. Oke, di sini saya kasih contoh posisi kontrol apakah aku. Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa yang ada di sini? Tadi ada 5, yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi apa ini? Membuat merasa bersalah. Karena kamu terlambat, bersihkan kamar mandi sekarang. Next, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sepertinya sudah. Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Oke, masuk ke materi segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu Eli Daryana. Ini cuma ya kan? Sedikit cuma ya, gimana ngomongnya nih? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman seangkatan saya CGP. Tadi yang disampaikan ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Sebelum kita bahas satu-satu, di sini segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini yang pertama tadi menstabilkan identitas. Di sini kita apabila ada murid melakukan kesalahan, di bagian menstabilkan identitas ini kita harus mampu agar anak tersebut tidak merasa ketakutan di dalam menyampaikan, mengutarakan penyebab atas dasar kesalahan yang dia lakukan. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Coba ceritakan kepada ibu bagaimana cerita sebenarnya. Terkadang kita kan seperti ini ya Bu ya. Kau ya, kamu ya, dengan nada kita yang tinggi, jadi anak-anak udah luar ketakutan. Terakhir anak-anak terkadang tidak secara terbuka menceritakan permasalahannya. Sering kita jumpai karena sudah ketakutan duluan, bahkan dia berani berbohong. Jadi inilah di bagian pertama, menstabilkan identitas. Masuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian, kamu merasa bangga, bahagia, senang atas kesalahan yang kamu lakukan. Tetapi ingatlah, itu dapat merugikan orang lain. Kalau memang dia berbuat kesalahan merugikan orang lain, kita berkata seperti itu. Tetapi kalau dia berbuat kesalahan merugikan dirinya sendiri, kita bilang, kamu senang, kamu bangga, kamu bahagia dengan kesalahan yang kamu buat. Itu merugikan diri kamu sendiri. Itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian masuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di setiap kelas kita pasti memiliki keyakinan kelas seperti yang dibahas tadi oleh teman saya, kalau tidak salah Bu Triwulan. Di dalam siswa kita melakukan setiap kesalahan, kita harus kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati.
Contohnya, apa tindak kamu sudah mencerminkan keyakinan kelas? Jadi nanti dia kan mengutarakannya, belum Bu, karena saya ini seperti itu. Kemudian kita tanya kembali, keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Nanti dia akan pasti mengutarakan. Jadi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh teman kita Triwulan Suci tadi, anak-anak kita buat merasa bersalah dengan kesalahan yang dia perbuat. Dengan demikian, dia akan menyadari kalau kesalahan dia itu memang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang diperbuat. Jadi ada segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menayakan keyakinan. Dengan harapan kita sebagai pendidik atau guru, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud di sekolah kita SMK Negeri 1 Kota Candi. Inilah pembahasan kami dari modul 2.1 budaya positif. Ada tadi 6 pembahasannya. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Semoga pembahasan kita pada hari ini menambah wawasan bagi teman-teman semua, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada teman saya Bulan Juli. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru calon guru penggerak yang sudah menyampaikan materinya mengenai diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk merefleksikan kegiatan kita ini. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini masukan yang paling bagus untuk kami, terutama guru BK ya Bu. Di sini kami sebagai guru BK, selanjutnya kami melakukan tindakan manajernya seperti Bu Triwulan Suci kasih materi tadi, dan tidak akan melakukan penghukuman lagi terhadap anak-anak. Itu aja masukan kami sebagai guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan ke depannya nanti untuk pengelolaan kedisiplinan siswa kita tidak lagi menggunakan metode penghukum sebagai teman, maupun kita membuat anak merasa bersalah dan pemantau. Kita sekarang sudah sebaiknya sudah menerapkan guru sebagai seorang manajer bagi siswa. Nah, untuk refleksi selanjutnya kita minta kawan kita Ibu Novasari untuk menyampaikan kesimpulan. Berdiri? Iya. Boleh. Oke, di sini dari semua yang kami dengar dan kami pahami tentang diseminasi budaya positif di sekolah,
untuk siswa kita. Terus di sini kita juga harus memperhatikan motivasi perilaku yang ada pada siswa agar kita melakukan posisi kontrol dan yang tadi segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah kita. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Jun. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan ini dulu ya. Kami mau absen. Biar di video. Oh ya. Sebenarnya. Iklannya hanya 10 hari, tapi kalau dari dulu 15 kami misalnya selesai itu tugas Tuhan terus kalau dari umum yang bukan program 15 hari. 15 hari. Berarti bisa kita coba ini Pak ya? Oh, gimana minum mulai ini kan? Tapi besar insentifnya. Kalau kami kan hanya pulsanya 400 ya. Itu kalau PP itu per bulan Program muka kalian. kayak GP juga Ya, tapi buat kami buat cuma nominalnya beda. satu ya Pak? Satu. Enggak, orang itu PP. PP. Iya, sekali dua. 2.500. Kayak kalian kemarin sebulan sekali kan Pak? Ya kan Ini cuma untuk pulsa. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran matematika untuk hari ini, maka sebaiknya kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan ini yaitu diri kalian yang membuat untuk kalian, agar kalian yang membuat dan kalian tidak melanggar. Karena keyakinan kelas ini untuk menambah keyakinan penerapan disiplin kalian. Oke? Kira-kira untuk di jam matematika, keyakinan kelas apa yang kita buat? Yang pertama, kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita buat di kelas jam matematika? Dilarang bermain HP saat belajar. Oke, yang pertama, dilarang bermain HP pada saat jam belajar. Yang kedua, apa itu? Dilarang mengeluarkan baju. Oke. Ada lagi yang mau kita buat? Dilarang ribut. Ribut itu masih agak apa? Berisik. Atau lebih bagus kita buat dilarang mengganggu teman. Iya kan? Dilarang mengganggu teman atau membuat keributan. Kita satukan aja itu ya. Oke. Lanjut. Apa? Dilarang mencontek. Oke. Mencontek itu bahasa lainnya apa itu? Ada nggak bahasa lain yang mencontek? Ayo. Dilarang melihat jawaban teman, ya kan? Kan lebih bagus itu bahasanya kan? Dilarang melihat jawaban teman. Ada lagi? Jangan banyak-banyak kali nih, nanti nggak bisa kita kalian yakini. Udah 4 nih loh. Itu aja. Atau tambah satu lagi lah. Cukup itu aja. Dilarang bermain HP, dilarang mengeluarkan baju, dilarang mengganggu teman atau membuat keributan, dan dilarang melihat jawaban teman. Hanya itu. Terlambat? Enggak kalian buat? Nanti banyak yang terlambat masuk. Buat. Berarti apa itu bahasanya? Dilarang terlambat masuk kelas. Oke, di sini udah kita buat keyakinan kelas kita itu ada 5. Keyakinan kelas di jam matematika. Diingat ya anakku? Di jam matematika. Dimana yang pertama dilarang bermain HP pada saat belajar. Yang kedua dilarang mengeluarkan baju. Yang ketiga dilarang mengganggu teman atau membuat keributan. Yang keempat dilarang melihat jawaban teman. Yang kelima dilarang terlambat masuk kelas. Jadi kalau udah kita buat keyakinan kelas ini, semua harus mematuhi keyakinan kelas kita. Oke, paham anakku? Paham. Oke. Maka udah kita yakini semuanya, udah kita sepakati keyakinan kelas kita, maka kita masuk ke materi yang